Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Salam sehat buat kita semua. Mari saudara, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami sibuk dan disibukkan dengan berbagai aktivitas, biarlah Tuhan kami boleh bersekutu, berdekat lebih dulu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-22 sampai 36. Cukup panjang bacaan ini, maka kita hanya akan memfokuskan kepada 2 ayat saja, saudara, ya. Di ayat 22 dan terakhir di ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 22 pasal 2 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat berbahagia mereka yang baca dan renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 26, 2 ayat 22 sampai 36 ini adalah berbicara tentang khotbah Petrus di hari Pentakosta. Ini bagian dari khotbah Petrus di hari Pentakosta yang berbicara tentang Yesus dari Nazaret sebagai pribadi yang dikatakan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu apa dasarnya Petrus berkata seperti itu? Ada 2 alasan, saudara. Yang pertama, bahwa kuasa Allah menyertai pelayanan Yesus. Meskipun pelayanan Yesus tidak selalu diterima, khususnya oleh para elit agama pada zaman itu, saudara. Namun faktanya, kuasa Allah menyertai Yesus untuk melakukan banyak mukjizat. Orang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, dan yang mati dibangkitkan, dan lain sebagainya. Nah, semua itu dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka, saudara. Dan bahkan Petrus menegaskan bahwa mereka semua adalah saksi mata dari apa yang telah diperbuat Yesus dengan kuasa ilahi. Jadi saudara, jelas bahwa kuasa Allah menyertai Yesus, Mesias yang diurapi itu. Sebab tidak ada yang dapat melakukan semua itu kalau Allah tidak menyertai. Karena itu, saudara, biarlah kita tidak pernah meragukan sedikit pun akan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua, saudara, bahwa kematian, kebangkitan dan kenaikannya membuktikan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Selain ada kuasa dalam pelayanan Yesus, Petrus juga berkesempatan untuk menjelaskan tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Lalu kenapa hal ini penting untuk dijelaskan? Ada 2 alasan juga, saudara. Yang pertama, bahwa semua yang itu dijalani dan dialami Yesus oleh karena demi kasihnya kepada orang-orang yang selama ini menentang atau meragukan Yesus. Supaya mereka yang sungguh mau bertobat dan percaya kepada Yesus boleh diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Dan yang kedua, saudara, ialah agar Roh Kudus memenuhi dengan segala karunia-Nya untuk memperlengkapi dan memberi kuasa kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Yesus kepada dunia.
Maka sebagai orang percaya, saudara, kiranya kita sungguh meyakini akan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Yesus kepada mereka yang belum percaya, agar mereka juga boleh percaya dan diselamatkan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan, meteraikan itu agar boleh bertumbuh, berbuah, dan kami hidupi dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa, memohon, menyerahkan juga seluruh kegiatan aktivitas yang kami mau kerjakan sepanjang hari ini. Mohon berkat, anugerah, dan pimpinan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.